Assalamualaikum. Sekarang kita akan belajar tentang hukum komutatif. Tonton sampai selesai ya. Bismillah. Di video yang kedua ini kita akan belajar tentang sifat komutatif atau pertukaran. Sifat komutatif adalah penjumlahan bilangan bulat yang hasilnya tidak akan berubah meskipun mengalami perpindahan tempat. Operasi komutatif ini hanya berlaku untuk operasi penjumlahan dan perkalian. Coba lihat ilustrasi berikut ini. Kita bisa lihat bahwa 4 ditambah 2 sama dengan 2 ditambah 4 sama dengan 6. Sehingga persamaan komutatif penjumlahannya adalah A ditambah B sama dengan B ditambah A sama dengan C. Kita bisa gunakan persamaan komutatif ini untuk mengerjakan soal di bawah ini. 3x ditambah 4 ditambah 6 ditambah x sama dengan, karena 3x dan x memiliki variabel yang sama, maka kita bisa jumlahkan 3x dengan x. Kemudian kita jumlahkan 4 dengan 6. Lalu kita keluarkan variabelnya. Kemudian kita kalikan dengan koefisiennya. Di sini 3x memiliki variabel x dan koefisien 3. Sedangkan x memiliki variabel x dan koefisien 1. Sehingga bentuk perkaliannya adalah x dikalikan dengan 3 ditambah 1 ditambah 10 sama dengan 4x ditambah 10. Sehingga hasil dari persamaan 3x ditambah 4 ditambah 6 ditambah x sama dengan 4x plus 10. Kita juga perlu tahu bahwa operasi bilangan yang memiliki tanda berbeda maka akan merubah operasi hitungnya. Misalnya, jika positif bertemu dengan negatif, maka operasi hitungnya menjadi negatif. Jika negatif bertemu negatif, maka operasi hitungnya menjadi positif. Catatannya adalah, jika angka berpindah ruas, maka akan merubah tanda. Seperti soal di bawah ini. X ditambah 3 sama dengan 1 ditambah 4 ditambah 2. Untuk mencari nilai X, kita pindah ruaskan angka 3 ke sebelah kanan, sehingga tandanya berubah dari positif menjadi negatif. Kemudian kita lihat di sini ada 1, di sini ada 2. Karena 1 ditambah 2 adalah 3, maka kita pindahkan angka 1 di sebelah angka 2. Sehingga 2 ditambah 1 sama dengan 3, dikurangi 3 sama dengan 0. Sehingga hasilnya X adalah 4. Coba perhatikan contoh soal berikut ini. Mobil merah berjalan dari sebuah pohon menuju ke arah barat sejauh 300 meter. Kemudian berbalik arah ke timur sejauh 500 meter. Pada saat yang bersamaan, mobil kuning bergerak dari pohon menuju ke arah timur sejauh 500 meter. Kemudian berbalik arah ke barat sejauh 300 meter. Tahukah kamu di mana kedua mobil itu sekarang berada? Untuk menyelesaikan soal cerita ini, mari kita simak gambar ilustrasinya ya. Kita bisa menggunakan ilustrasi untuk memahami soal cerita tadi. Dari soal disebutkan bahwa mobil merah dan kuning berjalan dari titik yang sama, yaitu pohon. Jadi, pohon kita jadikan sebagai titik 0. Kemudian dijelaskan juga bahwa mobil akan bergerak ke sebelah barat dan timur. Dalam gambar arah mata angin, diketahui bahwa arah barat berada di sebelah kiri pohon, sedangkan sebelah timur berada di sebelah kanan pohon. Yang pertama disebutkan bahwa mobil merah bergerak ke barat sejauh 300 meter. Karena mobil bergerak ke sebelah kiri, maka tandanya negatif.
Kemudian mobil merah berbalik arah ke sebelah timur sejauh 500 meter. Sehingga kalimat matematikanya menjadi negatif 300 meter ditambah 500 meter sama dengan 200 meter. Yang kedua disebutkan pergerakan mobil kuning ke arah timur sejauh 500 meter. Kemudian mobil kuning berbalik arah ke sebelah barat sejauh 300 meter. Karena mobil bergerak ke sebelah kiri, maka tandanya negatif. Sehingga kalimat matematikanya menjadi 500 meter dikurangi 300 meter sama dengan 200 meter. Jadi, dari ilustrasi tadi kita ketahui bahwa posisi terakhir kedua mobil adalah 200 meter di sebelah timur pohon. Setelah membuat ilustrasi soalnya, mari kita tuliskan penyelesaiannya. Diketahui posisi mobil merah, atau kita ganti variabelnya dengan A. A1 sama dengan negatif 300 meter. A2 sama dengan 500 meter. Posisi mobil kuning adalah B. B1 sama dengan 500 meter. B2 sama dengan negatif 300 meter. Ditanyakan posisi kedua mobil saat ini. Penyelesaiannya adalah posisi mobil merah A sama dengan negatif 300 ditambah 500 sama dengan 200 meter. Posisi mobil kuning atau B sama dengan 500 ditambah negatif 300 sama dengan 500 dikurangi 300 sama dengan 200 meter. Jadi, posisi kedua mobil saat ini adalah 200 meter di sebelah timur pohon. Selanjutnya, kita akan mempelajari sifat komutatif yang berlaku pada operasi perkalian. Coba perhatikan 6 donat yang ada di atas dan 6 donat yang ada di bawah. Di sini terlihat dua kelompok donat itu memiliki susunan yang berbeda. 6 donat yang di atas terbagi menjadi 3 kelompok, di mana masing-masing kelompok terdapat 2 donat. Sehingga, jika kita tuliskan ke dalam bentuk perkalian menjadi 3 dikali 2. Kemudian donat yang di bawah dibagi menjadi 2 bagian, di mana masing-masing bagian berisi 3 donat. Sehingga bentuk perkaliannya adalah 2 dikali 3. Hal ini membuktikan bahwa perubahan susunan tidak akan mempengaruhi hasil akhir, yaitu 3 dikali 2 sama dengan 2 dikali 3 sama dengan 6. Atau jika kita tuliskan ke dalam rumus komutatif perkaliannya adalah A dikali B sama dengan B dikali A sama dengan C. Untuk memahami rumus komutatif perkalian, mari kita kerjakan contoh soal berikut ini. Gozi memiliki 10 bola berwarna jingga dan 10 bola berwarna biru. Kemudian Gozi membagi bola berwarna jingga menjadi 2 kelompok ke sebelah kiri dan membagi bola berwarna biru menjadi 5 kelompok ke sebelah kanan. Tentukan banyak bola pada masing-masing kelompok jika Gozi membaginya dalam jumlah yang sama banyak. A. Kerjakan dengan prinsip komutatif. B. Buktikan prinsip komutatif. Mari kita simak ilustrasi soalnya. Pertama, Gozi membagi 10 bola jingga menjadi 2 bagian, sehingga masing-masing bagian akan terisi 5 bola. Atau jika kita tuliskan ke dalam bentuk penjumlahan menjadi 5 ditambah 5. Kemudian 10 bola biru dibagi menjadi 5 kelompok sama banyak, sehingga masing-masing bagiannya akan terisi 2 bola. Sehingga jika kita tuliskan dalam bentuk penjumlahan menjadi 2 ditambah 2 ditambah 2 ditambah 2 ditambah 2. Selanjutnya, penjumlahan berulang tadi kita tulis dalam bentuk perkalian menjadi
2 dikali 5 sama dengan 5 dikali 2 sama dengan 10. Hal ini membuktikan persamaan komutatif berlaku pada operasi penjumlahan dan perkalian. Setelah melihat ilustrasi soal, kita bisa menuliskan langkah penyelesaiannya. Diketahui 10 bola jingga dibagi menjadi 2 kelompok. Kemudian 10 bola biru dibagi menjadi 5 kelompok. Yang ditanyakan adalah A. Jumlah bola di setiap kelompoknya. B. Buktikan prinsip komutatifnya. Penyelesaiannya adalah A. Jumlah bola di setiap kelompoknya adalah bola jingga 5 ditambah 5 sama dengan 2 dikali 5. Sehingga terdapat 5 bola jingga di setiap kelompoknya. Kemudian bola biru sama dengan 2 ditambah 2 ditambah 2 ditambah 2 ditambah 2 sama dengan 5 dikali 2. Sehingga terdapat 2 bola biru di setiap kelompoknya. B. Dari pernyataan di atas terlihat bahwa 2 dikali 5 sama dengan 5 dikali 2 sama dengan 10. Sehingga bisa disimpulkan bahwa cerita tersebut mengandung sifat komutatif pada perkalian, di mana hasil perkalian antara sisi ruas kiri sama dengan hasil perkalian di sisi ruas kanan. Memahami sifat komutatif pada operasi penjumlahan dan perkalian akan sangat membantu dalam menyelesaikan operasi bilangan. Penguasaan terhadap prinsip komutatif ini memudahkan kita dalam menyederhanakan soal. Misalnya seperti soal berikut ini. Tentukan hasil dari 5 ditambah 8 ditambah 5 ditambah 7 ditambah 2 ditambah 5 ditambah 3 ditambah 5 dibagi 2 ditambah 1 ditambah 5 sama dengan. Kita bisa lihat di sini ada angka 5 yang berulang sebanyak 4 kali. Sehingga bisa ditulis menjadi 4 dikali 5. Kemudian kita jumlahkan 8 dengan angka 2, 7 dengan angka 3, kemudian dibagi 8. Setelah itu kita tuliskan hasilnya 4 dikali 5 sama dengan 20, 8 ditambah 2 sama dengan 10, 7 ditambah 3 sama dengan 10 dibagi 8. Sama dengan 40 dibagi 8 sama dengan 5. Alhamdulillah.